Masih pada seri yang sama, kali ini saya akan membahas alur cerita dari anime Fate Zero Season 2. Masih berasal pada studio yang sama, tapi rilis pada tahun 2012. Mungkin saya lupa bilang jika anime ini tidak adaptasi dari sebuah manga, melainkan dari light novel. Untuk pengisi suaranya, kalian bisa cek sendiri di My Anime List, karena itu bisa membuat kalian lebih mudah mengenali sang pengisi suara. Pada pembahasan kali ini, saya tidak akan melakukan pengenalan karakter lagi. Jadi, buat kalian yang belum nonton season 1, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Atau kalian bisa lihat video rangkuman saya kemarin. Linknya ada di deskripsi. Oke, tunggu apa lagi? Let's go! Pertempuran masih terus berlanjut. Saber dan kedua servan lainnya sangat kewalahan dengan kemampuan regenerasi dari caster. Kericuan ini mengundang pasukan militer udara Jepang. Mereka mengirimkan 2 unit pesawat jet lengkap dengan pilotnya. Namun sayangnya, pesawat itu hanya sebuah jempolan gurih bagi caster. Sedangkan pesawat yang satunya malah dibajak oleh Berserker yang kebetulan ada di sana. Berserker memiliki kemampuan untuk menggabungkan tubuhnya dengan objek apapun. Maka dari itu, dia bisa menyatu dengan pesawat itu dengan sempurna. Tak diduga, Berserker malah menyerang Gilgamesh yang kebetulan juga ada di sana. Dan terjadilah pertarungan udara antara kedua servan tersebut. Di samping itu, caster diam tak berkutik. Ternyata, Kiritsugu menembak mati Ryunosuke dari jarak yang sangat jauh. Hal ini membuat caster sangat murka dan menghabiskan sisa kekuatannya untuk melakukan serangan penuh. Tentunya, hal ini membuat Saber dan yang lain semakin kewalahan. Rider berniat untuk membawa caster ke dimensi paralel miliknya untuk sekedar menyibukkan caster dan membiarkan yang lain untuk mengatur strategi. Tak lama setelah itu, Kiritsugu mengirimkan pesan kepada Weaver untuk memberikan isyarat kepada Rider mengenai portal keluar caster nantinya dan menyuruh Rider untuk menahan caster untuk sementara waktu. Kiritsugu juga berpesan kepada Lancer untuk mencabut kutukan tangan kiri Saber, karena tanpa tangan kirinya, Saber tidak dapat mengeluarkan pusaka suci miliknya. Lancer merasa tidak sanggup untuk melawan caster, maka dari itu, dia memutuskan untuk mencabut kutukan tangan Saber dengan mematahkan pusaka suci miliknya. Saber awalnya menolak untuk disembuhkan, tapi karena tidak ada cara lain, dia harus menerimanya, lalu mengeluarkan senjata sucinya yang tidak lain adalah pedang Excalibur. Tanpa diduga, Berserker menyerang Saber secara tiba-tiba, dan untungnya, Gilgamesh berhasil menjatuhkan Berserker ke dalam sungai. Tak lama setelah itu, Kiritsugu menembakkan suara sebagai sinyal untuk penyerangan. Weaver spontan memberikan aba-aba kepada Rider, dan terlemparlah caster ke dalam sungai kembali. Di samping itu, Saber juga sudah menyiapkan serangan besarnya, dan itu mengenai caster dengan sangat telak. Saat proses penebasan, caster bertemu dengan sosok yang dulu ia pernah cintai. Dia adalah Jeanne d'Arc, yang tidak lain adalah karakter ikonik di seri Fate Apocrypha. Tapi tentu, saya tidak akan membahasnya, dan pada akhirnya, caster berhasil dikalahkan. Kenneth bukan lagi master dari Lancer, karena sekarang, istri Kenneth yang bernama Sola telah dipromosikan menjadi master baru untuk Lancer. Namun itu tidak bertahan lama, karena setelah itu, Maya mendapat perintah untuk memotong tangan kanan Sola, guna mencegah penggunaan mantra perintah, lalu membawanya. Perang Cawan Suci memiliki seorang pengawas di dalamnya, atau lebih gampangnya, sebut saja wasit. Dia adalah Kotomini Risei, yang tidak lain adalah ayah dari Kirei. Risei dapat mengembalikan dan memulihkan mantra perintah seorang master. Kenneth memohon agar dia mendapatkan kepemilikan Lancer lagi, dan Risei pun menyetujuinya. Entah karena apa. Tak lama setelah itu, Kenneth membunuh Risei di sana. Hal ini dilakukan agar master yang lain tidak dapat memulihkan mantra perintah, karena wasit mereka sudah tewas. Walau semua servan sudah kehabisan energi, Saber bersikeras untuk menyelesaikan pertarungannya dengan Lancer. Dengan terhormat, Lancer menerima tantangan dari Saber. Teruntuk Saber sendiri, dia tidak akan menggunakan tangan kirinya. Hal ini adalah bentuk rasa hormat atas kebaikan Lancer mencabut kutukannya tadi. Di samping itu, datanglah Kiritsugu. Dia membawa Sola yang kini sudah terkapar lemas tak berdaya. Kiritsugu berjanji tidak akan membunuh Sola dan Kenneth jika Kenneth memberikan mantra perintah kepada Lancer untuk bunuh diri. Di tengah pertarungan, mantra perintah berjalan dengan spontan, di mana Lancer bunuh diri. Di akhir hayatnya, Lancer memberikan beberapa kata-kata kutukan yang ditujukan kepada Kiritsugu dan Kenneth. Kiritsugu berjanji tidak akan membunuh Kenneth dan Sola, tapi hal itu tidak ada kaitannya dengan Maya, karena setelah itu, Maya mendapatkan perintah dari Kiritsugu untuk mengeksekusi mati mereka berdua. Sekarang saya sadar jika MC kita lebih kejam daripada seorang villain. Saber dan Kiritsugu bertekar dengan sangat hebat. Saber mengatakan jika tuannya tidak memiliki kehormatan sedikit pun.
Tapi Kiritsugu mengatakan jika kehormatan bukanlah permainan yang Saber dan Lancer lakukan tadi, dan mereka pun berpisah. Malamnya, Iris Will mendapatkan tawaran aliansi dengan Tokiomi, yang tidak lain adalah master dari Gilgamesh. Karena kekuatan Syria sangat besar, Iris Will menyetujui tawaran dari Tokiomi. Dengan syarat, Kirei harus angkat kaki dari Jepang, karena dia sudah bukan peserta dalam perang kali ini. Tokiomi menyetujui persyaratan dari Iris Will, dengan memberangkatkan Kirei keluar Jepang. Namun sebelum itu, Tokiomi memberikan sebuah hadiah perpisahan kepada rekannya, yakni sebuah belati legendaris bernama Azot. Saat Tokiomi hendak pergi, Kirei malah menusuk Tokiomi dari belakang, menggunakan belati pemberiannya tadi. Ternyata, Kirei hendak merebut kepemilikan Gilgamesh dari Tokiomi. Terlihat jika tangan kanan Kirei dipenuhi dengan mantra perintah. Hal ini menunjukkan jika Kirei adalah wasit kedua pada perang kali ini, sekaligus master baru bagi Gilgamesh. Lalu kita dibawa ke beberapa tahun sebelum kejadian, di mana Kiritsugu masih seorang anak-anak. Saat itu, Kiritsugu adalah anak yang ceria. Dia tinggal di kepulauan terpencil, dan memiliki sosok gadis yang sangat ia cintai. Dia adalah Shirley. Sangat disayangkan, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama, setelah kumpulan zombie menghancurkan desa mereka tanpa sisa. Tak disangka, insiden ini adalah ulah dari ayah kandung Kiritsugu yang bernama Emiya Norikata. Insiden ini menewaskan Shirley, yang tidak lain adalah sosok spesial bagi Kiritsugu. Hal ini membuat emosinya tidak terkendali, dan membuat Kiritsugu membunuh ayahnya sendiri. Setelah itu, Kiritsugu memutuskan untuk tinggal bersama seorang pembunuh bayaran bernama Natalia, dan belajar untuk menjadi seorang pembunuh bayaran dengannya. Natalia menjadi sosok yang sangat berharga bagi Kiritsugu, karena dengannya, Kiritsugu belajar banyak tentang arti keadilan, di mana ia percaya jika keadilan akan tercipta jika orang jahat tidak ada. Maka dari itu, Kiritsugu menjadi seorang pembunuh bayaran demi menciptakan dunia yang damai. Hari-hari mereka tidak berjalan dengan mulus, karena pada suatu saat, Natalia terpaksa menggunakan rencana bunuh diri untuk keberhasilan misinya bersama Kiritsugu. Saat itu, Natalia terjebak dalam sebuah pesawat yang mengangkut lusinan zombie. Jadi dengan terpaksa, Kiritsugu meledakkannya, sembari mengucapkan salam perpisahan kepada Natalia tersayang. Kita kembali ke timeline utama. Iris Will menyadari jika hidupnya sudah mencapai batas. Dia memberikan pusaka Avalon kepada suaminya. Avalon adalah pusaka suci yang dapat menyembuhkan segala jenis luka dengan sangat instan. Pusaka inilah yang membuat untuk Iris Will bertahan selama ini. Karena peperangan semakin memanas, Kiritsugu terpaksa menerima pusaka ini dari istrinya. Setelah itu, mereka berpisah kembali. Tapi sebelum itu, Kiritsugu menyuruh Maya untuk menjaga Iris Will di sana. Kiritsugu hendak membunuh Tokiomi secara langsung. Namun di sana, Kiritsugu tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan dari Tokiomi. Yang ia temukan hanyalah sekumpulan gagak dan bercak-bercak darah. Hal ini membentuk sebuah kesimpulan di mana Tokiomi telah tewas. Itu menurut Kiritsugu, dan itu tidak salah. Gudang tempat Iris Will dirawat tiba-tiba didatangi oleh sosok rider yang berniat untuk menyulik Iris Will. Maya spontan mengirim laporan kepada Kiritsugu. Hal ini memaksa Kiritsugu untuk mengeluarkan mantra perintah untuk pertama kalinya, agar Saber segera berpindah ke lokasi kejadian. Ketika Saber sampai di tempat, dia hanya menemukan Maya yang kini terkapar lemas tak berdaya. Saber hendak menyembuhkan Maya, tapi dia menolak. Maya menyarankan Saber agar segera mengejar Rider, lalu menyelamatkan Iris Will. Dan Saber pun pergi. Tak lama setelah itu, Kiritsugu datang ke lokasi Maya. Dan untuk ketiga kalinya, Kiritsugu kehilangan sosok wanita spesial dalam hidupnya. Di lain tempat, Saber sudah bertemu dengan Rider dan masternya. Tapi dia tidak menemukan Iris Will di sana. Karena penculik Iris Will yang sebenarnya adalah Berserker, yang pada dasarnya memiliki kemampuan rahasia untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia mau. Kirei menjanjikan cawan suci kepada Karya, dengan syarat Karya harus menculik Iris Will dari Kiritsugu. Namun itu hanyalah tipuan dari Kirei, yang semata-mata ia lakukan untuk mengelabui Karya. Saber sudah terlanjur menantang Rider dalam sebuah duel. Dengan terpaksa, Saber mengerahkan seluruh kekuatannya. Pertarungan ini berakhir dengan kekalahan Rider. Setelah itu, Saber pergi meninggalkan mereka berdua. Kirei beranggapan jika Kiritsugu adalah sosok yang mirip dengannya. Dia menanyakan tujuan Kiritsugu dalam perang cawan suci kepada Iris Will. Dan dengan senang hati, Iris Will menjawab jika Kiritsugu hendak menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian. Merasa muak dengan hal ini, Kirei memutuskan untuk membunuh Iris Will di sana. Beberapa saat kemudian, Kirei menembakkan sebuah sinyal sebagai pertanda jika dia akan melawan siapapun untuk menggelar sesi terakhir dari perang cawan suci. Rider bertemu dengan Gilgamesh dan akan berhadapan dengannya, sedangkan Saber malah bertemu dengan Berserker dan terpaksa untuk bertarung dengannya. Rider membawa Gilgamesh ke dimensi paralel miliknya,
Namun sayangnya, Gilgamesh memiliki senjata suci yang bisa menghancurkan segala jenis penciptaan. Alhasil, ribuan pasukan Rider gugur dalam sekejap. Setelah itu, Rider hendak mempertaruhkan serangan terakhirnya kepada Gilgamesh. Namun usahanya sia-sia, karena Gilgamesh masih memiliki kartu as, yang tidak lain adalah sebuah rantai milik seseorang yang sangat dekat dengan Gilgamesh. Kemudian, Gilgamesh mengeksekusi Rider. Kematian Rider disaksikan langsung oleh masternya Waver. Hal ini menjadi perjalanan terakhir bagi Iskandar sang raja penakluk. Kita beralih ke pertarungan Saber dengan Berserker. Di sini, Berserker mengungkap identitas aslinya. Dia adalah rekan pahlawan Saber di era Britania, yang tidak lain adalah kesatria paling tangguh bernama Lancelot. Buat kalian yang tahu legenda Britania, pasti kalian sangat paham dengan siapa itu Lancelot. Pertarungan ini berakhir dengan kemenangan Saber. Walau begitu, Saber tetap menganggap Berserker sebagai rekan seperjuangannya. Di sisi lain, Kiritsugu tengah bertarung melawan Kirei. Pertarungan ini didominasi oleh Kiritsugu, sedangkan Kirei sudah kehilangan satu lengannya. Di samping itu, kita dihebohkan dengan sebuah fakta bahwa sebenarnya Iris Wheel bukanlah manusia, melainkan perangkat cawan suci itu sendiri. Cawan suci sudah memutuskan siapa yang menang pada perang kali ini. Dia adalah Kiritsugu. Cawan suci akan mengabulkan permintaan Kiritsugu dengan menciptakan dunia yang damai tanpa peperangan. Namun sebelum itu, cawan suci akan membinasakan seluruh manusia di muka bumi. Karena dengan itu, dunia yang damai tanpa adanya perang akan tercipta. Tentu saja, hal ini membuat Kiritsugu menolak keberadaan cawan suci, lalu membunuh Kirei di sana. Kemudian, kita dihadapkan pada sebuah scene di mana Saber tengah berhadapan dengan Gilgamesh. Tak lama setelah itu, datanglah Kiritsugu yang kemudian memberikan dua mantra perintah terakhir kepada Saber untuk menghancurkan cawan suci. Hal ini sangat membuat Gilgamesh marah, sembari meneriakkan jabrongnya Zasu. Teruntuk Saber, dia sangat tidak habis thinking dengan keputusan gila dari masternya itu. Cawan suci tidak lenyap begitu saja. Dia malah murka dan menciptakan sebuah bencana besar di kota Fuyuki. Ternyata, ini adalah permohonan dari Kirei, karena sekarang Kirei tidak jadi mati, sebab dia adalah pemenang pada perang cawan suci kali ini. Selain itu, Gilgamesh telah berinkarnasi menjadi sosok yang sempurna. Dengan kata lain, dia sudah bukan lagi seorang servan, melainkan manusia secara utuh. Berkat kontraknya dengan Kirei yang masih terhubung, maka dari itu, permohonan Gilgamesh juga telah dikabulkan. Kiritsugu juga ada di sana. Dia hanya bisa menangisi apa yang telah menimpa kota kelahirannya, sembari mengais puing-puing reruntuhan, dan menyelamatkan seorang anak laki-laki, yang nantinya akan menjadi anak angkat dari Kiritsugu. Dia adalah Emiya Shiro. Beberapa waktu kemudian, insiden kota Fuyuki diberitakan sebagai teror pengeboman dari pihak teroris. Di samping itu, Kirei menghadiri pemakaman Tokiomi bersama dengan anak Tokiomi yang bernama Tosaka Rin dan istri Tokiomi yang bernama Tosaka Aoi. Sebenarnya, Aoi tidaklah lumpuh, tapi karena suatu alasan, dia harus berada dalam kondisi ini. Mulai sekarang, Kirei akan menjadi guru sihir dan mengangkat Rin sebagai muridnya. Dia juga memberikan hadiah kepada Rin, yakni sebuah belati azot yang tidak lain adalah belati yang Kirei gunakan untuk membunuh Tokiomi. Kirei berencana untuk menjadi wasit di perang cawan suci selanjutnya, dan itu ada di seri lanjutannya. Kiritsugu sudah berkali-kali mengunjungi putrinya Ilyasville, tapi karena dia tidak membawa kemenangan, Kiritsugu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kastil. Tapi itu bukanlah akhir dari kebahagiaan Kiritsugu, karena kini dia hidup bersama dengan Shiro sebagai anak angkatnya. Karena sekarang, Shiro tidak memiliki kedua orang tua akibat insiden itu. Di scene akhir, Shiro mengatakan sesuatu yang akan menjadi awal dari perang suci selanjutnya, di mana dia mengatakan bahwa aku akan melanjutkan perjuangan ayah, dan anime pun berakhir. Tamat. Wow, ending dari ini benar-benar memiliki klimaks yang sangat memuaskan. Saya tak bisa berkata apa-apa setelah menonton anime ini. Tak heran jika anime ini meraih rating 8, di My Anime List. Selanjutnya, saya akan merangkum alur cerita Fate Stay Night yang tidak lain adalah lanjutan dari seri yang satu ini. Itu aja sih. Jika ada pertanyaan maupun saran, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Sekian, dan selamat beraktivitas.